yang adalah seorang Nasrani taat, ya, seorang Nasrani yang taat itu adalah orang yang sering tampil di mimbar, ya, pelayan mimbar. Bayangkan bahkan dia adalah seorang penatua pria di gerejanya, ya, dan ayah saya adalah seorang pengikut Kristus yang sangat setia. Ayah saya namanya Vianus Monik, ya, memang nama kami FF semua, ya. Video ini mudah-mudahan bisa dibagikan kepada para penghujat Islam, ya. Saya juga ditemani oleh adik saya yang adalah masih Kristen. Nih ya, adik saya yang masih Kristen, ya. Namun kakak saya yang satu sudah mualaf, ya, sudah. Apakah dengan kami semua satu rumah ini sudah memeluk agama Islam? Salib sudah ikhlas dicopot dan lepas juga keimanannya. Oke. Dasarnya rumah ini sudah, penghuni rumah ini, pemilik rumah ini sudah tidak ada lagi yang beragama Kristen karena terakhir ayah saya disyahadatkan tanggal. Jadi mohon maaf, yang tadinya di atas ini sudah menggantung selama berpuluh tahun, terpaksa kami lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi keteguhan serta kekuatan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena kita menjalani ibadah puasa, ya, sebulan penuh, dan ini sudah memasuki hari-hari terakhir di penghujung Ramadan. Insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini ada sebuah berita yang menggembirakan bagi kita semua karena bersahadatnya orang tua dari saudara mu'alaf kita, yaitu Filipus Kristian, ya. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah maha kuasa, ya, atas segala sesuatu. Karena dalam penantian yang panjang, doa serta usaha yang dilakukan oleh saudara mu'alaf kita Filipus Kristian terhadap ayah kandungnya, ya, yang setahun yang lalu masih teguh dengan iman Kristennya, dan pada akhirnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan kemarin, beliau akhirnya diberikan hidayah serta dibukakan pintu hatinya untuk menerima Islam, tentu dengan tanpa paksaan, ya. Nah, ini menjadi momen yang sangat berharga khususnya bagi saudara mu'alaf kita Filipus Kristian, ya, karena kita ketahui orang tuanya tersebut adalah salah satu penatua di gereja di mana tempat dia berdomisili. Nah, bagaimana kilas balik, ya, ketika setahun yang lalu Ustadz Filipus Kristian masih berada di rumah orang tuanya yang masih Kristen, ya, dan juga adiknya. Namun sekarang semuanya berubah total, keseluruhan anggota keluarganya sudah masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Nah, bagaimana video selengkapnya? Langsung saja kita saksikan bersama. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya, Filipus Kristian, walaupun dalam keadaan seperti vlogger, ya, bisa menemani pemirsa sekalian. Ya, terima kasih yang sudah menonton saat ini dalam acara mu'alaf, bincang-bincang bersama mu'alaf dengan tema Filipus Kristian mu'alaf odong-odong, ya. Seperti yang telah dikatakan oleh para murtadin dan para sales-sales akidah seberang, bahwasanya Filipus Kristian tak ubahnya adalah seorang mu'alaf odong-odong atau mu'alaf palsu, mu'alaf aspal, dan mantan pendeta abal-abal.
Sebab itu pada kesempatan kali ini Filipus Kristian berada di rumah kediaman Filipus Kristian atau tempat kelahiran Filipus Kristian. Oke, luar biasa ya. Filipus Kristian berada di tanah kelahiran Filipus Kristian dan saat ini tepatnya di rumah tempat lahirnya Filipus Kristian ya, atau di rumah ayah saya yang saat ini masih dalam keadaan beragama Nasrani. Nah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa, Filipus Kristian tampil bukan untuk menistakan agama lain, menganggap lebih baik agama manapun, dan mendiskreditkan agama manapun, tetapi kita akan mengklarifikasi sesuatu yang berbau fitnah yang disebarkan oleh Bani Kufar. Oleh sebab itu, Filipus Kristian mengajak Anda untuk hari ini menyaksikan Filipus Kristian siaran langsung di rumah kelahiran Filipus Kristian untuk mewawancarai seorang bapak kepada saya, yaitu ayah saya ya. Jadi Filipus Kristian berada di rumah kelahirannya atau di rumah ayahnya ya, yang adalah seorang Nasrani taat ya, seorang Nasrani yang taat, bahkan adalah seorang penatua pria dalam gereja Sidang Jemaat Allah ya, salah satu gereja karismatik. Dan ini adalah ayah saya. Di sini Filipus Kristian, ya ini adalah ayah saya. Jadi walaupun kami berbeda agama, kami tetap menjalin silaturahmi, kami tetap menjalin kasih sayang, bahwasanya agama hanyalah jalan untuk keselamatan, dan hubungan darah adalah hal yang hakiki, yang mutlak, dan yang tidak bisa ditukar dengan sesuatu apapun ya. Sekalipun Filipus Kristian sudah berbeda agama, berbeda akidah dengan ayah sendiri, tetapi Filipus Kristian hari ini mengunjungi tepat di hari Minggu ya, hari ibadahnya ayah saya. Saya mendatangi ayah saya seusai dia ibadah, dan tadi ya saya sudah lama di sini menunggu sampai ayah saya siap untuk tampil di hadapan pemirsa sekalian. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kata meme kece atau seperti kata orang-orang ya, bukan meme kece ya, tetapi meme kece CS ya, bahwasanya kami adalah mualaf-mualaf odong-odong yang mungkin mengaku-ngaku, atau ya mualaf-mualaf yang mungkin berkata, bersaksi, bertestimoni tanpa data begitu ya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Anda bisa melihat rumah ayah saya ya, sangat sederhana, namun terdapat ornamen-ornamen atau diorama ya. Anda bisa melihat di dinding ada diorama Yesus Kristus di dalam penyalipan ya. Ini menandakan tidak mungkin kalau ini adalah rumah orang Islam lantas ada ornamen atau diorama Yesus Kristus. Oleh sebab itu Filipus Kristian hari ini langsung bersama dengan ayah saya ya. Bisa lihat muka kami 11-12 ya. Cuman beda usia, jadi ya Filipus Kristian masih terlihat sangat fresh ya. Mungkin seperti ini ayah saya sewaktu masih muda ya. Jadi mungkin tampannya Filipus Kristian ini adalah warisan dari ayah saya. Namun namanya sudah tua, sudah usia lanjut ya, tidak mungkin dia tetap awet muda ya. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya sendiri ingin mengklarifikasi langsung bersama ayah saya. Nah, sebab itu saya ingin mohon maaf, saya akan menggunakan bahasa Manado ya. Karena bukan berarti ayah saya tidak bisa bahasa Indonesia, bisa, karena beliau adalah orang yang sering tampil di mimbar ya, pelayan mimbar. Bayangkan bahkan dia adalah seorang penatua pria di gerejanya ya. Walaupun kami pun beda gereja sebetulnya sewaktu saya masih Kristen, yaitu saya gereja Pantekosta di Indonesia, sementara ayah saya dari gereja Sidang Jemaat Allah. Namun gereja ayah saya juga adalah seorang Pantekosta, tapi pindah ke ke gereja Sidang Jemaat Allah karena ada persoalan pergantian pemimpin di gerejanya yang lama, sehingga ada kudeta, sehingga dia harus mengikuti dia harus pindah gereja untuk mencari ketenangan daripada harus ribut-ribut memilih yang tua atau yang muda. Kudeta dalam perkara kudeta itu, maka ayah saya memilih menghindar dan kemudian pindah ke gereja yang lain. Nah, saat ini mohon maaf saya harus menggunakan bahasa Manado sehingga ayah saya lancar untuk memberi keterangan ya, untuk memberi keterangan pada saya, sekaligus disaksikan oleh saudara, bahwa benarkah Filipus Kristian ini sekolah Alkitab,
Benarkah Filipus Christian ini mantan pendeta atau cuman abal-abal ngaku-ngaku saja ya? Atau benarkah Filipus Christian ini mantan pelayan gereja atau cuman ngaku-ngaku saja ya? Di sini saya berbicara di depan ayah saya, dan ayah saya adalah seorang pengikut Kristus yang sangat setia ya, seorang pengikut Kristus yang sangat fanatik. Dia nggak mungkin membela anaknya yang sudah beragama Muslim. Dia tidak mungkin mengkhianati Tuhannya demi membela anaknya. Tidak mungkin, walaupun anaknya adalah darah dagingnya. Tetapi masalah kedustaan di hadapan Tuhannya, tentu dia sangat takut dan dia sangat berhati-hati ya. Itu adalah prinsip orang beriman dalam Kristen. Nah, ini hari ini kita langsung saja ke ayah saya ya. Ayah saya namanya Vianus ya. Ayah saya namanya Vianus Monik ya. Memang nama kami FF semua ya. Ibu saya namanya Femi. Ayah saya bernama Vianus, saya sendiri Filipus, kemudian adik saya kakak saya itu Ferni, kemudian pokoknya nama-nama kami itu semuanya dari F ya. Dan ini yang perlu disampaikan bahwasanya untuk video ini mudah-mudahan bisa dibagikan kepada para penghujat Islam ya, bahwa kami pun mu'alaf, kami pun masuk Islam itu bukan untuk menistakan agama Kristen, agama Islam Hindu, Buddha atau apa. Karena kita semua sama-sama anak bangsa yang hidup di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak boleh saling menghina satu agama yang lain dengan agama manapun. Kita tidak boleh menistakan karena kita adalah sama-sama manusia, sama-sama umat Muhammad yang mungkin saja kita tidak mungkin saja mereka itu adalah umat yang mungkin saja mereka belum dapat hidayah. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah kemudian memeluk Islam. Nah, saya pun masih sampai hari ini tetap terus berdakwah kepada ayah saya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya tetap terus mengatakan kepada ayah saya bahwa tidak mungkin seorang Filipus Christian kembali menyembah Tuhan yang bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari pembantaian Hansip-Hansip Romawi. Ya. Atau saya tidak mungkin dalam keadaan waras lalu menyembah Tuhan yang memiliki kelemahan-kelemahan seperti saya. Misalnya kelemahan sakit perut kalau kekenyangan ya, harus buang air besar berarti harus keluar barang najis dalam perutnya, harus makan jika lapar dan bahkan mati ya, tidak mungkin kan saya. Namun bukan saya menghina itu di hadapan ayah saya menyatakan ini bahwa agama adalah sebuah prinsip, bukanlah sebuah olok-olokan semata. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya langsung mewawancarai ayah saya. Sebab ayah saya yang paling tahu siapa saya. Namun sekali lagi ayah saya tidak bekerja sama dengan saya ya. Mentang-mentang ayahnya, anaknya lantas dia bela. Ayah saya sekali lagi adalah seorang Kristen yang taat dan adalah seorang penatua jemaat ya di bidang pria. Jadi dia adalah penatua pria di salah satu gereja yang ada di sekitar sini ya. Oke, langsung saja. Kira-kira Pak, betul enggak kira-kira kita tamat sekolah Alkitab? Ya, betul. Kira-kira saya benar enggak tamatan sekolah Alkitab? Kata saya, iya betul. Ya, benar sekali. Tamatan sekolah Alkitab mana Pak? Merauke. Tamatan sekolah Alkitab Merauke. Jelas lah. Tamatan kira-kira Bapak tahu kita lulusan tahun berapa dan tingkat berapa? Dari sekolah tingkat 2 sekolah Alkitab Merauke. Nah, kira-kira tahun berapa? Itu tahun 2003. Ya, 2003 ya. Masih salah sedikit ya, saya ingatkan lagi ayah saya bahwa saya keluar dari rumah ini lihat saking tidak koordinasinya kami, bahkan ayah saya sudah lupa. Jadi saya keluar dari sekolah ini, dari rumah ini untuk sekolah Alkitab. Untuk sekolah Alkitab itu tahun 2003 ya, sesuai dengan keterangan ayah saya. Tetapi saya lulusnya tahun 2006 dan 2007 ya. Karena saya harus TC dulu, saya harus proses dulu sebelum sekolah Alkitab. Saya juga ditemani oleh adik saya yang adalah masih Kristen. Nih ya, adik saya yang masih Kristen ya. Namun kakak saya yang satu sudah mualaf.
Ya, sudah mualaf. Ini rumah saya sangat sederhana, terbuat dari papan dan tripleks ya. Nah, ini adalah kakak saya yang sudah mualaf ya. Nah, kemudian ini adalah adik saya yang masih beragama Nasrani ya. Lihat wajah kami bukan? Sama kan? Kami saudara seibu dan seayah. Jadi nggak mungkin beda. Nah, walaupun begitu, adik saya juga adalah seorang Kristen yang taat ya. Adik saya juga adalah seorang Kristen yang taat. Kira-kira dek, menurut Ngana kakak itu betul nggak sekolah Alkitab? Ya betul. Sekolah Alkitab mana kira-kira? Merauke. Merauke. Oh, Merauke. Sampai tingkat berapa? 2. 2. Sampai tingkat 2. Berarti bahkan kakak dengan gembala ini siapa? Dengan pendeta yang ada di sini, yang memimpin pendeta di sini, siapa yang lebih tinggi tingkat? Masih kakak. Ya, masih kakak. Oke, kita pada kesempatan sore hari ini, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhannya Yesus Kristus, ya. Pada kesempatan kali ini saya datang. Ada di mana saya kira-kira? Kira-kira ada di mana? Saya ada di gubuknya ayah saya. Saya ada di rumahnya ayah saya, Penatua Octavianus Christian Monik. Penatua Octavianus Christian Moonik punya rumah yang ini ya. Tidak mewah-mewah juga sih. Tidak ada ornamen-ornamen yang mahal ya. Hanya ya pondok biasa sajalah ya. Tidak mewah ya. Pondok biasa aja ya. Tidak ada marmer di dalamnya ya. Tapi juga dia tidak miskin-miskin amat karena dia punya beberapa harta seperti tanah, kebun dan lain-lain juga ya. Tetapi rumahnya memang hanya seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak mampu membuat bangunan rumah mewah karena menyekolahkan saya waktu itu. Oke, next. Apakah Filipus Kristian akan membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah dengan kami semua satu rumah ini sudah memeluk agama Islam, apakah kami lalu menghinakan salib? Apakah lalu kami mengambil salib itu lalu membanting-bantingnya sebagai bentuk pembalasan terhadap sikap Saifuddin Ibrahim? Apakah lantas kami setelah kami mualaf, kami lalu menghina agama kami yang sebelumnya? Jawabannya, aku usap mata dulu. Jawabannya tidak. Karena nabiku tidak pernah menyuruh orang Islam membenci keyakinan orang lain. Tidak akan kunistakan engkau, wahai salib, yang olehmu orang-orang Nasrani meyakini engkau adalah perwujudan Tuhan mereka. Tidak akan. Ya, rumah ini, ya, semua sudah menjadi mualaf. Ya, seisi rumah ini semua sudah menjadi mualaf. Yaitu foto kakak saya, Nuraini. Oke. Kakak saya, ya, yang tinggal hanyalah adik saya, Christine, tetapi dia ikut suaminya dan kami menghargai itu. Lihat betapa NKRI-nya kami. Namun yang namanya keyakinan tetap berujung pada sebuah pilihan. Namun yang namanya kepercayaan akidah tetap berujung pada keyakinan yang mana harus menentukan sebuah pilihan. Ketika kita mencintai istri kita, maka lupakanlah mantan-mantan kita. Ketika kita mencintai orang lain, maka jangan sembunyikan dia dari istrimu. Bertanyalah kepada istrimu, istriku, bolehkah aku menambah satu pasangan lagi untuk membantumu? Kalau tidak, jangan paksakan. Ya, kalaupun sudah harus dan hukumnya harus begitu, maka janganlah engkau mengkhianati salah satu dari mereka. Lepaskanlah yang satu dan pergilah kepada yang lain tanpa harus menyakiti dan mendiskreditkan yang engkau tinggalkan itu. Demikianlah agama. Agama adalah cinta. Dan ketika engkau memilih sebuah cinta, maka lupakanlah cinta selain cinta yang engkau pilih. Benar apa benar? Oleh sebab itu, seperti yang terlihat di belakang saya, ada ornamen, ada diorama salib Kristus bersama dengan diorama Kristus crucified. Ada Kristus disalib.
Apakah saya harus mengambilnya dan membanting-banting? Seperti Oke, seperti apa ini ya? Salib sudah ikhlas dicopot dan lepas juga keimanannya. Oke, tidak boleh ya. Ada tadi siapa yang nggak boleh ya, kita nggak boleh mencopotnya lalu membanting-banting, lalu menggunakan mengeluarkan kata-kata umpatan, tidak, atau kata-kata nista terhadap salib ini, tidak. Rumah ini sudah memeluk agama Islam. Rumah ini penghuninya sudah memeluk agama Islam, sudah mualaf, dan tidak ada lagi yang tersisa kecuali cucu daripada ayah saya. Dan cucu dari ayah saya ini juga cuma numpang di sini. Suatu kali kelak, sewaktu-waktu dia akan keluar dari rumah ini. Jadi, pada dasarnya rumah ini sudah, penghuni rumah ini, pemilik rumah ini sudah tidak ada lagi yang beragama Kristen, karena terakhir ayah saya disyahadatkan tanggal 29, tanggal berapa ya? Tanggal 1 Maret kalau tidak salah ya. 2 hari sebelum Ramadan. Lalu apakah ketika pemilik rumahnya sudah memeluk Islam, lantas ornamen-ornamen ini kita ambil, kita patahkan, lalu kita maki-maki? Jawabannya, aku push up mata dulu. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Islam juga mengajarkan tentang perkara salib. Tuh, ini Islam KTP, ini Islam sesat. Ya, dalam Islam dianjurkan untuk vertikal dan horizontal. Untuk vertikal dan horizontal. Apa itu vertikal? Itulah yang disebut dengan hablu minallah. Dan apa itu horizontal? Itulah yang disebut dengan hablu minan nas. Bergaul, mencintai, saling menyayangi satu sama lain antar manusia dengan manusia, dan kemudian mengikat tali kasih, mengikat suatu hubungan yang intim dengan yang Maha Pencipta. Itulah hablu minanas dan itulah hablu minallah. Haleluya. Tetapi yang namanya cinta, ketika engkau memilih istrimu sebagai pasangan hidupmu, maka lupakanlah mantan-mantanmu. Dia hanya akan menyakitimu. Masa lalu hanya jadikanlah sebagai kaca spion, ya, cermin spion. Spion sewaktu-waktu bisa dipakai untuk melirik yang di belakang. Untuk apa? Untuk lurusnya masa depan. Tetapi janganlah keseringan menoleh ke belakang. Oleh sebab itu, maka tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mau menistakan keyakinan saudara-saudaraku yang aku cintai, Katolik dan Nasrani, tidak sama sekali. Tetapi karena kami satu rumah sudah masuk Islam, maka dengan sangat terpaksa dan tanpa mengurangi rasa hormat, maka diorama yang melambangkan keyakinan kami kepada Tuhan kami yang lalu telah dan akan kami lepaskan, lalu kami simpan, bukan untuk lagi kemudian dijadikan sesuatu, tetapi untuk menghargai saudara-saudaraku. Saya pun akan menghadiahkan ini kepada tetangga kami, ya. Kami akan bukan juga menghadiahkan, ya. Sebenarnya salah juga sih kalau istilah menghadiahkan. Berarti saya memindahkan konsep pemikiran saya yang lalu kepada orang lain. Sama saja dengan dosa jariah dan sebagainya. Lebih tepatnya akan kami simpan di sini, ya. Akan kami simpan di sini. Tidak untuk kami banting, tidak untuk kami nistakan, tidak untuk kami patahkan, apalagi mengeluarkan kata-kata umpatan. Walau bagaimanapun, hubungan kami antar umat beragama sangatlah erat. Oleh sebab itu, diorama yang kami gantung sebagai bukti kecintaan kami kepada Nabi Isa yang kami tuhankan selama puluhan tahun, maka kami pun akan mencopotnya, lalu menyimpannya di antara salah satu kabinet ini, ya. Ya,
Maka kami pun mencopotnya lalu menyimpannya di salah satu kabinet ini. Oke. Ya, dari sini selama berpuluh-puluh tahun kami harus mencopotnya. Bukan karena membenci, tidak. Tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita memilih istri kita menjadi pasangan hidup kita, maka lupakanlah mantan-mantan kekasih kita. Karena itu akan menjadikan noda di dalam kehidupan berumah tangga kita. Demikian juga ketika kita telah memilih sebuah keyakinan, maka tinggalkanlah seantero seluruhnya keyakinan-keyakinan kita atau apapun yang berhubungan dengan keyakinan kita di masa lalu. Tapi untuk apa? Untuk kemudian maju ke depan, melangkah ke masa depan yang lebih baik. Bukan untuk menistakan, bukan untuk menghina, bukan untuk mengujarkan umpatan. Tidak sama sekali ya. Jadi mohon maaf, yang tadinya di atas ini sudah menggantung selama berpuluh tahun, terpaksa kami lepas. Untuk apa? Untuk menghargai, ya, untuk menghargai. Karena buat apa kami taruh di sini, lalu kami sendiri sudah mengkhianatinya, ya. Istilahnya kami sudah mendustakan keyakinan ketuhanannya, lalu kami masih memajangnya. Itu hanya akan menyakiti saudara-saudara kita di seberang, tidak ya? Oleh sebab itu, sebagai bukti kami menghargai, maka dengan disyahadatkannya ayah saya, Penatua Octavianus Christian Moonik, maka rumahnya pun telah menjadi walaf. Demikian, dan saya pun akan menyimpannya di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan karena bertambah lagi saudara mu'alaf kita yang seiman serta seakidah ya. Dan ini adalah nyata, real, bukan mengada-ada. Karena kita sudah melihat tadi bagaimana perjalanan dari orang tua Ustadz Filipus Christian ya, setahun yang lalu masih beliau wawancarai dalam keadaan masih Kristen ya. Dan sekarang kita juga mengucap syukur karena dahulu salib yang tergantung di rumah beliau yang sudah puluhan tahun ya, yang dibanggakan, yang dipuja, namun pada akhirnya salib tersebut mengalami nasib yang naas dan tragis ya, karena harus turun dari dinding rumah tersebut, kemudian disimpan di lemari ya sebagai pajangan saja dan tidak lagi diyakini dan dipuja. Dan ini adalah suatu bukti ya bahwa kekuasaan maha kuasa Allah SWT tersebutlah yang menentukan segala sesuatu ya, bukan Yesus. Nah, kita sudah melihat buktinya, ini adalah nyata dan real apa yang terjadi dengan ayah kandung dari Ustadz Filipus Christian ya, yang merupakan adalah penatua di sebuah gereja di kampung halamannya. Nah, begitu juga dengan kakak serta adik Filipus Christian juga sudah pada mu'alaf. Dan ini adalah suatu pembuktian bahwa Allah SWT lah yang berkuasa, yang berkehendak atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Dan sekarang giliran dari orang tua Ustadz Filipus Christian. Sekali lagi kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada keluarga Ustadz Filipus Christian. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat serta memberi inspirasi bagi banyak orang ya, untuk membuka hati mereka melihat kebenaran Islam. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.